Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Jumpa lagi bersama kami dalam mata pelajaran PJOK. Baik, Ananda, hari ini Yanda beserta Yanda Bugi akan bicarakan tentang kebugaran jasmani. Nah, Yanda Bugi, kebugaran jasmani itu kalau kita lihat ini merupakan suatu bahan ajar atau materi yang sifatnya fundamental atau paling dasar. Kalau di di susunan materi, memang ini kebugaran jasmani merupakan pelajaran yang paling atas yang harus dikuasai oleh seorang peserta didik. Nah, kaitan dengan itu Yanda Bugi, ada beberapa unsur membentuk seorang peserta didik yang terlatih secara jasmania. Nah, unsur-unsur apa saja nih yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam membentuk aspek jasmania tersebut, Yanda Bugi? Kita lihat dulu mungkin pengertiannya dulu ya. Mungkin pengertian dari kebugaran jasmani itu sendiri adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas tanpa ada kelebihan yang kelainan. Nah, di sini ada dua unsur yang berhubungan dengan kebugaran jasmani, yaitu unsur kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan keterampilan motorik. Dan di sana ada komponen-komponennya yang berhubungan dengan kesehatan. Di sana ada komponen daya tahan jantung dan paru-paru. Ada kekuatan otot, ada daya tahan otot, ada fleksibilitas otot, dan komposisi tubuh. Itu berhubungan dengan kesehatan. Nah, berhubungan dengan keterampilan motorik, di situ ada keseimbangan, ya. Ada daya ledak, ada kecepatan, ada koordinasi, ada kelincahan, dan ada kecepatan reaksinya. Nah, itu yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan motorik yang berhubungan dengan kebugaran jasmani. Nah, dari sana Yanda Bugi, kita bisa duduk dulu Yanda Bugi, biar lebih santai kelihatannya. Baik, Anda semua, itu merupakan unsur-unsur terbentuknya kebugaran jasmani, sehingga seseorang dikatakan bugar apabila mempunyai atau memiliki unsur-unsur tersebut. Nah, selanjutnya Yanda Bugi, bagaimana cara melatih agar unsur-unsur tersebut, atau bisa dikatakan bentuk latihan itu seperti apa sih Yanda Bugi dari melatih unsur-unsur kebugaran jasmani tersebut? Oke, untuk melatih unsur kesehatan, mungkin kebugaran jasmani berhubungan dengan kesehatan. Di sini ada daya tahan jantung dan paru. Ya. Nah, latihannya seperti apa? Metode latihannya seperti apa? Gampang saja sebenarnya ya. Kita lihat dari yang gampang-gampang. Kita main speed play di alam. Speed play. Kita lari dengan kecepatan tinggi, diturunkan dengan melambatkan kecepatannya. Bisa dengan jogging, terus dengan durasi yang Itu fast play ya, itu hubungan dengan fast play. Tapi biasa disebut dengan speed play. Kita mainkan kecepatannya. Ya. Nah, kalau untuk pelatihan yang daya tahan kekuatannya yang berhubungan dengan kesehatan, biasanya kita metode latihannya dengan weight training, kekuatan. Ya, latihan kekuatan dengan mengangkat beban. Nah, untuk di sekolah sendiri biasanya kita pakai beban sendiri. Beban sendiri. Nah, beban itu. Nah, itu masih banyak lagi bentuk-bentuk latihan yang bisa melatih komponen-komponen kebugaran jasmani. Baik, Yanda Bugi, dalam surat At-Tin ayat 4, lakon kholaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam rupa yang sebaik-baiknya. Jadi dalam pandangan atau dalam dilihat oleh Allah kepada makhluknya itu memang bentuk bagaimanapun itu merupakan keindahan. Nah, dalam hal ini kita sudah nyangkut pada pendidikan agama Islam ya. Ya, betul. Baik, Anda semua, Yanda mengundang Ustadz Rifal untuk ke tengah-tengah kita, bergabung kita dengan kita. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.
Alhamdulillah Yanda Rival sudah bergabung di tengah-tengah kita. Dalam hal ini Yanda beserta Yanda Bugi ingin menyelaraskan atau bisa kita katakan kolaborasi Yanda dengan PJOK nih. Dilihat dari perspektif pendidikan agama Islam dalam mata pelajaran kami. Begini Yan, dalam pendidikan agama Islam, adakah olahraga yang memang dianjurkan oleh Nabi kita untuk dilakukan? Misalnya olahraga apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, ada beberapa olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama, yang tentunya kita semua sudah mengetahuinya. Yang pertama itu ada lari, lalu yang kedua ada gulat, yang ketiga berenang, lalu yang keempat ada memanah, yang kelima anggar. Ya, anggar. Nah, itu kalau saya juga baru tahu kalau anggar, ya, kalau anggar itu termasuk salah satu jenis olahraga yang dianjurkan oleh, bukan dianjurkan, karena pada waktu itu dalam suatu riwayat pada waktu itu ada orang Habasyah atau Ethiopia, mereka bermain anggar di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lalu Umar melihatnya, dan waktu itu Umar membawa kerikil untuk mengambil kerikil untuk melemparkan kepada mereka, namun Nabi Muhammad SAW langsung menahan Umar untuk tidak melemparkan kerikil itu. Dalam artian Nabi tidak melarang, Nabi tidak melarangnya. Berarti artinya itu dibolehkan oleh Nabi untuk dimainkan. Iya. Untuk olahraga tersebut. Lalu kalau terkait dengan renang juga ada satu hadisnya diriwayatkan oleh Dailami, meskipun itu sifatnya hadis bersifat lemah itu hadisnya ya. Bahkan kalau dalam jenis olahraga gulat, Nabi Muhammad SAW pun pernah memenangkan pertandingan gulat 2-3 kali. Waktu itu yang pertama Nabi pernah melawan Rukanah, di mana Rukanah itu adalah seorang pegulat yang sangat hebat. Rukanah kalah oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini lagi oleh anaknya Yazid bin Rukanah, dalam artian ditantang lagi oleh Yazid bin Rukanah anaknya, dan Nabi Muhammad SAW memenangkan kembali pertandingan gulat tersebut. Bahkan waktu itu Yazid bin Rukanah menjanjikan sekiranya siapa yang menang akan mendapatkan hadiah domba waktu itu. Kurang lebih kalau tidak salah 100 domba. Bahkan dalam lari pun ini diriwayatkan oleh Daud kalau tidak salah, hadis riwayat oleh Daud. Siti Aisyah waktu itu sering melaksanakan perlombaan lari dengan Nabi, tapi ia tetap satu-satu dapatnya. Iya. Ada lagunya. Oh, lagu. Lagunya Aisyah. Baik. Jadi luar biasa ya. Ini olahraga yang memang dianjurkan oleh Rasulullah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yanda Bugi, kalau dilihat dari tadi kan kita perhatikan dari penjelasan Yanda Rival ini, olahraga yang memang dianjurkan oleh Nabi itu salah satunya adalah tadi berenang, kemudian berkuda, berlari ya San, kemudian apalagi bergulat. Iya, bahkan anggar yang anggar. Baru saya tahu ternyata anggar pun juga masuk. Ya. Nah, kalau dilihat dari sana Yanda Bugi, kalau kita lihat dari sisi olahraganya itu ya PJOK, pendidikan mata pelajaran yang kita ambil, itu seperti apa Yanda Bugi? Oke. Tadi dijelaskan oleh Yanda Rival bahwa olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu ada berkuda, memanah, berenang, bergulat, dan berlari. Nah, kita lihat dari ranah olahraganya. Kita lihat berkuda. Berkuda ini aktivitas berkuda merupakan aktivitas ketangkasan dan kepiawaian tingkat tinggi. Ini sangat tinggi banget. Seseorang dikatakan dapat mahir dalam berkuda apabila dia dapat membuat kudanya beraksi dan mengendalikannya tentunya. Di sana kita memerlukan keseimbangan, kelisahan, ya. Sangat diperlukan sekali. Nah, sekarang memanah, ya, dalam aktivitas memanah. Olahraga memanah merupakan olahraga yang berhubungan dengan akurasi, sehingga untuk kita mempunyai akurasi yang baik,
perlu juga mempunyai konsentrasi dan koordinasi yang baik pula, ya, dengan konsentrasi dan koordinasi mata dan tangan juga yang baik. Konsentrasi dihasilkan dari aspek kebugaran yang baik dan koordinasi juga harus baik tentunya. Nah, yang dari Bukit terkait memanah, tahu tidak siapa yang pertama kali melakukan panahan? Nah, ini seru nih, ini sejarah memanah. Siapa itu? Saya belum tahu itu siapa. Dalam sebuah riwayat dikatakan, katanya memanah itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ada juga, ya sebagian tadi menyebutkan bahwasanya memanah itu yang pertama kali itu adalah Nabi Nuh. Nah, ya ketika Nabi Adam waktu itu Nabi Adam dikasih tahu oleh bagaimana cara memanah oleh malaikat Jibril. Nah itu untuk memanah. Iya, tetapi dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya, terutama oleh orang Persia menyebutkan bahwasanya yang pertama kali memanah itu adalah rajanya sendiri, Raja Persia yang bernama Jamsin. Ya, lalu hingga turun temurun diwariskan kepada dari generasi ke generasi yang lainnya, hingga akhirnya memanah sekarang menjadi salah satu jenis olahraga yang sangat terkenal. Nah, tapi wallahu a'lam siapa yang pertama. Bahkan ada pula yang menyebutkan bahwasanya pertama kali yang memanah adalah Raja Namrud kalau tidak salah ya. Atau Raja Fir'aun, mohon maaf, Raja Fir'aun waktu itu Raja Fir'aun memanah ke langit dalam sebuah di gunung Tuhan. Iya, hingga akhirnya sifatnya kembali lagi ke bumi. Raja Fir'aun bukan Raja Namrud, kalau Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim. Iya. Berarti kalau begitu aktivitas mana ini merupakan aktivitas yang sangat tua ya. Iya. Olahraga yang paling tua. Iya. Tapi bawa sekarang. Coba. Justru itu kita obrolkan lagi. Oke, tadi kita berhubungan dengan dijelaskan bahwa ada memanah, berenang juga. Iya, berenang juga merupakan aktivitas yang dikatakan berat bagi seseorang yang memiliki kebugaran yang kurang. Kenapa? Karena dalam berenang kita harus mempunyai tingkat daya tahan atau endurance kardiovaskular yang baik. Maka menurut pandangan saya, sabda Rasulullah tentang anjuran berenang ini berarti menyuruh kita mempunyai daya tahan jantung yang paru-paru. Oke, bergulat. Nah, yang Doli dan yang Ripal tahu mungkinnya bergulat seperti apa ya. Olahraga bergulat merupakan olahraga kekuatan yang tentu saja selain teknik yang harus dipelajari, tetapi yang mendasarinya tetap saja kekuatan otot yang mendukung olahraga ini. Kekuatan otot. Nah, berlari. Nah, ini berlari Aisyah berlari dengan olahraga ini berhubungan dengan speed dan kecepatan. Dan ini adalah salah satu unsur kebugaran jasmani. Jadi seseorang yang dikatakan bugar salah satunya mempunyai kecepatan yang baik dalam aktivitasnya. Baik, itu kalau dilihat dari perspektif olahraga ya, yang hadis Rasul itu atau yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya kita sebagai guru PJOK nih ya Nabugi, ada juga pola makanan, ya, pola makanan yang memang harus kita atur atau harus kita konsumsi agar baik. Nah, sebelum ke Nabugi, saya ke Naripal dulu. Anjuran Nabi Naripal, makanan apa saja sih yang harus kita konsumsi atau bisa juga mungkin beberapa kali harus kita konsumsi dalam keseharian kita? Nabi seperti apa? Terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kebugaran kita, Nabi Muhammad SAW otomatis sudah mencontohkan itu. Beliau menerapkan pola hidup sehat setiap hari tentunya, beda dengan kita ya. Nah, beberapa hal ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama diantaranya itu kalau Nabi Muhammad SAW ketika bangun dari tidur beliau langsung melakukan siwak ya, atau mungkin sikat gigi kalau sekarang. Ya, tapi siwak juga sekarang masih tetap ya, iya menggunakan kayu arok kalau tidak salah ya, kayu arok tuh. Lalu yang kedua selanjutnya Nabi Muhammad SAW sering mengkonsumsi air dan madu. Nah, dan yang ketiga di waktu duha beliau suka memakan korma.
Nah, terkait dengan makan ya, makan ataupun minum, banyak sekali adab yang harus kita lakukan ketika kita ingin mencontoh daripada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentunya dimulai dengan basmalah. Setiap apa yang kita lakukan harus dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan kita punya doa Allahumma barik lana gitu dan seterusnya. Lalu selanjutnya jangan lupa kalau makan harus harus menggunakan tangan yang kiri, yang kanan, nah salah. Kecuali yang kidal gitu ya. Nah, dengan tangan yang kanan. Karena kalau kita lihat daripada hadisnya, jika kita makan menggunakan tangan yang kiri, otomatis kita meniru perbuatannya setan. Itu ya. Kan kita tahu ketika kita tidak boleh mengikuti atau melakukan suatu mengikuti sebuah kaum yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam, apalagi ini kita mengikuti kebiasaan atau kelakuannya setan, iya, dengan tangan tangan yang kiri itu dalam sebuah hadis. Lalu tidak lupa juga, saya juga baru tahu ya bahwasanya ketika kita dihadapkan dengan 3 jenis makanan di depan kita, yang pertama ada buah, lalu yang keduanya nasi, yang ketiga ada daging. Kira-kira yang dabugi mau makan yang mana dulu? Tapi dagingnya nyatu dengan nasi. Ya, dalam sebuah piring mau pilih yang mana? Biasanya kita sih langsung nasi. Langsung nasi. Lalu terakhir buah gitu. Nah, dalam sebuah riwayat sebenarnya ini tidak ada masalah apakah mau nasi daging dulu atau mau buah dulu, tetapi kalau kita mau mengikuti adab makan yang benar, yang seharusnya yang pertama didahulukan itu adalah buah dulu, baru setelah itu kita makan nasi dan daging gitu. Nah, kalau kita lihat dalam surat Al-Waqi'ah yang berbunyi wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thairin mimma yashtahun. Ya, jadi bahwasanya ahli surga memilih yang pertama itu adalah buah dulu, baru selanjutnya adalah daging-daging daripada burung. Iya, dalam konteks ayat itu. Tapi sebenarnya tidak dipermasalahkan. Namun ketika dilakukan penelitian oleh para ahli, ternyata kenapa kita harus memakan buah terlebih dahulu dibandingkan nasi dan dagingnya? Karena dengan memakan buah terlebih dahulu, yang pertama bisa meningkatkan sistem imun kita. Lalu yang kedua, ketika kita makan buah dulu, otomatis kita tidak akan memberatkan kerja lambung gitu ya. Mungkin Yanda Willy tahu apa alasan kenapa harus buah terlebih dahulu? Betul sekali Yanda Willy. Dalam sebuah penelitian sebetulnya pisang terutama ya, pisang itu dikonsumsi sebelum makan itu mengaktifkan enzim pada organ-organ pencernaan sehingga siap untuk menerima makanan yang memang berat untuk diolah seperti itu. Memang itu sudah diteliti dan ada penelitiannya, sehingga ya Masya Allah, berarti betul sekali apa yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran, suci kita, kemudian dari hadis Nabi. Bahwa maka dokter-dokter sekarang itu tetap menyarankan buah dulu yang dimakan, yang dulu biar kesehatan, bagus untuk kesehatan. Nah, berhubungan dengan makanan tadi, betul sekali yang bahwa kurma itu sangat baik untuk tubuh kita ya. Diriwayatkan bahwa kenapa baik untuk tubuh kita? Nah, karena kurma itu merupakan senyawa asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, karena tubuh kita emang sebetulnya itu tersusun dari asam itu sendiri. Betul. Jadi benar sekali yang dicontohkan Nabi bahwa kurma itu sangat baik untuk kita. Baguslah. Baik, terima kasih yang Rifmal dan yang Bogi. Anda sekalian, ternyata benar Islam itu merupakan rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam, seluruh aktivitas kita, seluruh keseharian kita, seluruh apapun dari aspek kehidupan kita itu semuanya ada dalam Islam. Bahwa Islam itu merupakan agama yang sangat sempurna, yang sangat komprehensif, luar biasa. Baik, Ananda sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadikan
ilmu ya, ilmu baru khususnya bagi kita juga, terlebih untuk Ananda. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASBP juara. Terima kasih.